Alangkah indahnya Tuhan.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Kami percaya Kau akan melawat setiap kami. Kau menguatkan setiap yang lemah, yang sakit disembuhkan, yang susah hatinya dihiburkan. Kami percaya Engkau Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak bagimu. Haleluya, amin. Haleluya, katakan haleluya. Mari sama-sama berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak bagi Dia. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Tidak
kesudahan kasih setianya Tuhan. Amin. Karena Dia sungguh baik. Bilang kiri kanannya, Tuhan Yesus sungguh baik. Yes, sungguh baik. percaya Tuhan, kebaikan-Mu tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Seperti yang kami nyanyikan, bahwa kebaikan-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Sekalipun kami tidak baik, tapi Tuhan Yesus tetap baik buat kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang lebih baik Tuhan. Sehingga kami tahu membalas kebaikan-Mu dengan bersyukur.
dengan memuji-Mu, dengan menyembah-Mu Tuhan. Hanya Engkau tempat kami berseru. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Tuhan, Kau telah menebus kami. Lagi katakan dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah Yesus, Yesus.
bersyukur Tuhan. Punya Allah yang luar biasa, yang hebat seperti Engkau. Kau Tuhan yang sanggup menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami. Bahkan Engkau Tuhan yang sanggup mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Kami tidak bisa mengubah setiap orang yang ada di depan kami. Tapi kami percaya kuasa Tuhan yang dinyatakan atas setiap kami mampu mengubah setiap kami untuk kami menjadi lebih baik. Amin. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan disampaikan berkuasa mengubah setiap kami Tuhan. Amin. Sehingga kami menjadi orang-orang yang makin hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau rapi untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sambil berjalan Bapak Gembala, saya rasa anak-anak muda perlu terinspirasi dengan Bapak Gembala kita. Kenapa? Karena setiap hari Minggu walaupun jalannya seperti ini ya, tapi beliau antusias sekali untuk bersiap menyampaikan firman untuk setiap kita. Saya yang bersama beliau sehari-hari, saya mengikuti. Belum dijadwal khotbah saja sudah mempersiapkan khotbah. Bayangkan saudara. Karena begitu beliau antusias untuk menyampaikan kebenaran Tuhan yang dialami oleh beliau untuk setiap jemaat yang ada di sini. Dan saudaraku yang muda-muda khususnya, kalah saudara sekalian. Yang anak muda gak datang hari Selasa doa malam kan? Beliau malam-malam aja ikut doa malam. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Silahkan Bapak Gembala lanjutkan. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, foretaste of God, born of His Spirit, was in His blood.
saudara. Haleluya. Tempat ini disebut Emmanuel Revival Center. Di mana ada Emmanuel, Tuhan Allah beserta kita. Di situ pasti ada revival. Pasti ada revival. Jadi di tempat ini ada Tuhan Allah hadir. Kedua, pasti ada revival. Ini penting saudara. Bukan ada gereja. Bukan ada gereja Emmanuel. Tapi ada revival. Ada kebangunan. Ada pemulihan. Amin. Itu penting. Akibat pemulihan. Banyak orang yang dulunya hanya bergereja, yang dulunya hanya orang Kristen, dipulihkan Tuhan. Apa yang dipulihkan? Dipulihkan. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi anak-anak Allah. Kita butuh revival. Betul. Kita tidak butuh hanya orang Kristen. Kita butuh menjadi revival. Dipulihkan. Nah saudaraku, ya. Pada setiap minggu pagi, kita mengadakan kebaktian yang disebut Blessing Revival. Bukan hanya pemulihan apa. Juga berkatnya dipulihkan. Berkatnya dipulihkan. Berbahagialah kita yang hadir. Jangan sampai tidak hadir. Hadirlah tiap minggu. Supaya berkatnya dipulihkan Tuhan. Betul. Ada dua macam berkat. Berkat yang pertama adalah sandang pangan, HP, mobil baru, pakaian baru. Itu berkat yang pertama. Tapi ada lagi berkat yang kedua. Mari kita baca Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Tolong. Efesus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Berkat yang pertama, berkat jasmani. Berkat yang kedua, berkat rohani. Berkat rohani yang di dalam surga. Dengan kata lain, berkat surgawi. Itu dipulihkan. Siapa yang bisa memulihkan? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Yesus, Tuhan dan Raja. Hanya Dia
Maka itu datanglah supaya berkat rohanimu dipulihkan. Ini penting sih. Penting sekali. Agar kita benar-benar mempunyai berkat surgawi. Jemaat harus belajar minta pemulihan berkat rohani terlebih dahulu, baru yang lain-lain. Sungguh, berkat surgawi dulu, baru jasmani. Jangan terbalik. Banyak orang hanya terpaku pada jasmani. Saudaraku, kita baca bersama-sama Injil Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Semuanya itu bonus, akan ditambahkan. Hati-hati, jangan jasmani dulu cari. Tidak dapat surgawi, tidak dapat. Tapi carilah dahulu berkat rohani. Yang jasmani pasti ditambahkan. Amin. Ini penting. Nah, saudaraku, ya, sungguh kita ini boleh percaya Tuhan Yesus dan diangkat menjadi anak-anaknya. Keakraban antar bapak dan anak itu harus dilatih. Harus diapakan? Dilatih. Tidak datang dengan sendirinya. Keakraban kita dengan Allah Bapa harus dilatih supaya kita makin akrab. Makin akrab. Ini penting sekali. Ini sangat penting. Harus dilatih. Sebelum apa? Sebelum kita ini harus meninggalkan dunia. Sebelum itu latihlah. Baca firman Tuhan. Berdoa. Harus dilatih. Ya. Seperti dalam lagu tadi. Kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Dan dibasuh oleh darah Yesus. Ini penting. Kita harus tahu bahwa kita dilahirkan oleh Roh Kudus. Saya ingat ulang tahun saya, tanggal 9 Januari 1954. Tapi ulang tahun saya yang kedua, yang diralat oleh Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Roh Kudus pada tanggal 4 Oktober tahun 68. Coba, ulang tahun saya 2. Ulang tahun yang kedua itulah yang sampai selama-lamanya
dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Amin. Coba teliti. Kapan ulang tahunmu? Kapan? Ulang tahunnya Frankie kapan? Dan ingat yang pertama, harus dua-duanya. Betul. Saudaraku, kenapa kita harus akrab dengan Bapa? Supaya kita mengetahui rencana Bapa dalam hidup kita. Ini penting. Tuhan Allah mempunyai rencana yang indah, rencana besar dalam setiap kehidupan kita. Pasti ada. Supaya saudara tahu, rencana itu akrablah dengan Bapa. Akrab. Hidup dekat dengan Dia. Ini penting. Sungguh. Yang kedua, siapa yang bisa memulihkan kita? Siapa yang bisa memulihkan berkat kita? Hanya satu, Tuhan Yesus. Yesus dapat memulihkan berkat kita. Berkat rohani, apalagi jasmani. Yesus bisa. Yesus sanggup. Amin. Dia sanggup. Dia bisa. Harapkan Dia. Saudaraku, Yesus itu Tuhan. Lord. Tuhan. Atas semuanya. Semua orang. Dari Adam sampai manusia terakhir. Tidak hanya untuk orang Kristen. Semua orang, agama apapun, mau mengakui atau tidak, Dia adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Atas segala-galanya. Bahkan orang yang tidak mengakui Tuhan, Dia tetap Tuhan. Yesus segala-galanya. Ini penting sekali. Ya, Tuhan yang menopang segala-galanya. Kita baca Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Amin. Dia menopang segala sesuatu dengan kemahakuasaannya.
dan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dia menopang. Dia menopang. Firman-Nya. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, dia menopangnya. Firman Tuhan pasti ditopang oleh kemahakuasaannya. Maka itu, mau tidak mau, kita harus hidup senantiasa mendengarkan firman Tuhan. Dengan firman itu terjadi mujizat. Dengan firman itu ada mujizat Tuhan. Ada kekuasaan. Segala sesuatu ditopangnya. Apa segala sesuatu? Segala sesuatu itu segala kebutuhanmu, keperluanmu. Bahkan bukan hanya itu. Semua gejala alam, baik banjir, hujan, badai, kebakaran, semuanya ditopang Tuhan. Tuhan bisa menyingkirkan semua itu. Diganti dengan hal-hal yang baik. Hal yang indah. Ini penting. Maka tuh dengarlah firman Tuhan setiap hari. Mau tidur, bangun tidur, setiap hari. Dia menopang saudara. Bahkan saya ingat ada hukum alam. Hukum alam. Kalau seseorang masuk dalam laut, pasti tenggelam. Itu hukum alam. Gravitasi membuat kita tenggelam dalam air. Tapi Yesus tidak. Dia bisa berjalan di atas air. Hukum alam pun bisa ditaklukkan. Mari kita baca. Matius 14 ayat 19 sampai 29. Baca Matius 14 ayat 19 sampai 29. Matius 14 ayat 19 sampai yang ke-29. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkannya, potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik
ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Dan kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Amin. Luar biasa. Angin sakal, angin ribut, gelombang badai. Yesus bisa menaklukkan. Dia tetap bisa berjalan di atas air. Luar biasa. Yang terakhir, saya mau berkata, soal Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Ini banyak sekali diputar balikan orang. Allahnya orang Kristen 3, bukan. Hanya satu. Allah yang esa. Saudaraku, ya, coba pandanglah saya. Apakah saya masih bisa bernafas? Tentu saudara jawab, bisa. Saya masih hidup, masih bernafas. Betul. Yang kedua, apakah saya masih bisa berpikir? Apa bisa? Bisa. Saya bisa berpikir, bisa menyusun khotbah, tahu apa yang harus saya katakan, tahu apa yang benar, apa yang salah. Apakah saya juga bisa merasakan? Betul, saya bisa merasa apakah ini benar, ini salah, ini baik dikatakan atau tidak. Di dalam diri saya ada 3 hal. Bisa berpikir, berperasaan, itu jiwa kita. Itu jiwa. Yang pertama pasti yang bisa bernapas itu tubuh. Dan yang ketiga, saya belum meninggal. Masih mempunyai roh. Roh di dalam saya. Ini penting sekali. Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ini sangat penting. Saya yakin saudara pun mempunyainya. Apa sebab?
Sebab kita diciptakan Tuhan Allah segambar seperti Dia. Tuhan Allah adalah roh. Tapi suatu saat menjadi tubuh. Dan Dia bisa merasakan kasih. Merasakan kasih kepada saudara. Itulah Allah Tritunggal. Sama seperti kita. Puji Tuhan. Yang terakhir, kita ini harus hormat, akrab dengan Allah Bapa, dengan Tuhan Yesus, dan dengan Roh Kudus. Amin. Akrab dengan Dia. Mumpung masih hidup. Waktu tidak lama lagi. Tidak lama. Kita harus hati-hati. Ya. Terakhir, puji Tuhan. Di mana berkat-berkatnya bisa dipulihkan di dalam kita. Berbahagialah saudara yang sudah mempunyai Tuhan Yesus. Engkau disebut anak-anak Allah. Amin. Pujilah Dia. Sembahlah Dia. Haleluya. Amin. Katakan, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ya Tuhan, Bapa, terima kasih atas kasih-Mu. Tuhan Yesus
Sungguh Tuhan, Engkau yang termanis, Engkau segala-galanya, Engkau Tuhan atas hidupku, Engkau Tuhan atas hidupku. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, puji selamanya. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Amin. Haleluya. Yang cinta Tuhan Yesus boleh angkat tangan. Bilang, aku mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyafaat untuk bangsa kita. Kak Ati akan memimpin kita di dalam doa untuk Bapak Presiden Jokowi, juga Bapak Presiden kita yang baru, Pak Prabowo. Kita berdoa supaya peralihan kepemimpinan ini semuanya berjalan dengan baik, tidak ada kekacauan. Kita berdoa supaya Tuhan mengendalikan bangsa ini sehingga semuanya aman dan terkendali. Dan yang kedua, nanti saya akan memimpin dalam doa. Kita akan berdoa untuk semua jemaat, mereka yang sakit Tuhan jamah, supaya setiap yang sakit Tuhan sembuhkan, dan yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kekuatan bagi setiap yang lemah. Mari Kakak Ati akan memimpin kita terlebih dahulu di dalam doa. Bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan, kami datang kepadamu, memohonkan berkat-Mu untuk bangsa kami. Tuhan, tidak lama lagi, bangsa kami akan mengadakan peralihan pemerintahan dari pimpinan Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati masa peralihan ini. Tuhan, berikan kedamaian. Tuhan, jagai bangsa kami, supaya kami memiliki rasa aman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan secara khusus kami membawa Bapak Prabowo dan seluruh jajaran pendukungnya dan rencana kabinet yang akan dibentuknya. Tuhan Yesus, kami mohon campur tangan-Mu Bapa. Biarlah hikmat daripada Tuhan yang memimpin pemerintahan baru bagi bangsa Indonesia ini. Tuhan, pimpin Bapak Prabowo dan seluruh jajaran kabinet yang akan dibentuknya. Mohon murnikan motivasi. Berikan Tuhan ketaatan dan rasa takut akan Tuhan, sehingga dalam mengemban tugas, sungguh-sungguh mereka bisa melaksanakannya dengan baik
dijauhkan dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memberkati bangsa ini. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir di tempat ini saat ini maupun yang ada di rumah-rumah yang mengikuti ibadah. Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sungguh biarlah Engkau Tuhan yang memberi kekuatan untuk setiap mereka yang lemah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Roh Kudus yang menghiburkan setiap yang susah. Dan bagi orang yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan ilahi terjadi atas mereka. Sakit apapun yang dialami mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau Tuhan yang menjamah, sehingga kesembuhan ilahi terjadi, kesembuhan yang sempurna terjadi, pemulihan yang sempurna terjadi. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, bawa kami semua jemaat-Mu Tuhan, untuk kami semakin melekat kepada Tuhan Yesus, dan kami semakin menikmati manisnya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan. Silakan Kak Sinta akan memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu atas hidup kami Tuhan. Ini persembahan kami, kuduskanlah agar persembahan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun mulai dari hari Minggu yang lalu atau hari Senin sampai hari ini, kami undang untuk bangkit berdiri di tempat masing-masing. Dan saudara juga yang merayakan ulang tahun pernikahan, kami mengundang saudara untuk berdiri di tempat. Kami akan berdoa untuk saudara. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Kak Yesi akan memimpin kita dalam doa. Mari kita ulurkan tangan kita buat saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami mengucap syukur karena Engkau telah tambahkan 1 umur lagi, 1 tahun lagi untuk saudara-saudara kami Tuhan.
Tuhan, Engkau berkati mereka yang berulang tahun, biarlah Engkau berkati setiap apa yang mereka kerjakan, Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati usaha yang mereka lakukan, Tuhan, Engkau yang buat berhasil. Tuhan, biarlah mereka tambah hari, tambah semakin melekat kepada Engkau, semakin mencintai Engkau dan mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga yang berulang tahun pernikahan, kiranya Engkau memberkati keluarga mereka, biarlah mesbah keluarga itu Tuhan ada di dalam keluarga mereka. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang menjadi penuntun mereka Tuhan dalam berkeluarga. Engkau berkati anak mereka, Engkau berkati setiap apa yang mereka lakukan, Engkau buat berhasil. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap mereka yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengumuman untuk hari ini, hari Selasa, saya tadi sudah singgung sedikit, yang muda-muda boleh colek kiri kanan dong. Ayo hari Selasa kita doa malam, jangan mau kalah sama Bapak Pendeta. Colek dulu kiri kanannya, sampai dicolek beneran. Hari Selasa doa malam, jam 7 malam, jam 19.00 ya. Kita berdoa di tempat ini. Boleh berdoa di rumah enggak? Kalau kesulitan banget, kita masih menyediakan berdoa dan berbuah di YouTube-nya channel ERC. Tapi saudara yang bisa hadir di tempat ini bersama-sama, masih enggak mau kalah sama Bapak Pendeta kita yang 70 tahun, ayo sama-sama di sini. Amin. Coba lirik kiri kanannya, beneran nah datang. Iya, Bapak Yohanes katanya mereka nggak mau kalah kok. Hari Kamis ada Bible Study jam 19.00 juga. Kita mau bertumbuh dalam firman Tuhan. Yang mau bertanya, tanyalah sebanyak mungkin. Ada hamba-hamba Tuhan yang menolong kita untuk kita makin bertumbuh dalam Tuhan, untuk kita mengerti akan firman Tuhan. Karena beriman enggak cukup hanya beriman gitu tok. Nanti kalau ada yang tanya, Tuhan Yesusmu ada 3 ya, jawabnya gimana gitu kan. Nah supaya tahu, ayo kita belajar sama-sama. Kita semangat untuk kita bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Hari Minggu kita ketemu lagi di tempat ini, yang mengikuti online juga kita akan ibadah pada 7.30 pagi. Itu saja pengumumannya, dan kami menyambut saudara-saudara yang baru hadir pertama kali hari ini. Welcome to ERC. Kami menyambut saudara dan kamilah saudaramu di Kota Malang. Baik buruknya kami adalah saudaramu di Kota Malang dan kami mau menjadi saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita semua bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas
Mari kita mengakhiri dengan doa. Bapa, kami berdoa buat semua IAC Connection di mana-mana. Tuhan berkatilah mereka. Tolonglah mereka agar mereka terbuka mulutnya untuk memberitakan Injil Tuhan. Kami mohon Tuhan, berkati mereka satu demi satu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Dan akhirnya Tuhan, sungguh berkatilah seluruh sisa jemaat-Mu. Benar, kiranya kasih karunia dan berkat surgawi, berkat Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam-Mu, dipulihkan di dalam-Mu hari demi hari sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin.